Ya baik, saya akan presentasikan instruksi pemodelan matematik bagaimana kita menentukan tinggian susunan kursi yang berbentuk semakin ke belakang semakin menaik ini. Di sini kita menggunakan dalam pemodelan ini kita menggunakan materi gradien garis lurus. Ini materi di SMP. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah siswa dapat menyelesaikan masalah dunia nyata melalui instruksional video pemodelan matematika menggunakan konteks bioskop yang terkait materi gradien garis lurus. Pertanyaan besar, bagaimana kita atau Anda menentukan ketinggian tempat atau kursi yang paling tinggi barisan A pada bioskop? Berikan argumen Anda dengan model matematik. Nah, di sini diberikan 3 informasi tentang pengaturan posisi tempat duduk atau kursi pada sinema atau bioskop, yaitu yang pertama adalah data atau informasi susunan kursi menaik dari posisi tempat duduk di depannya agar pandangan penonton di belakang tidak terhalangi. Jadi di sini agar pandangan penonton di belakang tidak terhalangi. Kemudian selanjutnya juga data yang diambil dari uang bioskop, yaitu diambil dari tampilan pada komputer layar pegawai bioskop. Ini ada kursinya, ada layar di depan, paling belakang itu adalah barisan A, barisan B, C, D, E, F, G, H, I tidak ada, langsung J, langsung K. Jadi ada 10 baris. Nah, data kemudian adalah data di sini diambil di internet bahwa bangku belakang lebih tinggi sebesar antara 30 sampai 40 cm daripada bangku di depannya. Nah, di sini juga ada data juga, kursi. Bahwa lebar kursi itu minimal 50 cm. Kita ambil yang data yang ini. Kita ambil fokus ke data yang bawah, lebar kursi minimal 50 cm. Kemudian juga tinggi anak tangga itu 13 cm. Tinggi anak tangga standar pada tempat duduk itu. Jadi 13 cm anak tangganya. Ini adalah data yang akan diambil juga. Kemudian di sini jarak antara kursi belakang dan depan itu 50 cm. Ini juga diambil dari internet. Kemudian pertanyaan besar. Jadi di sini bagaimana kita menjawab pertanyaan besar, yaitu untuk membantu menemukan tinggi barisan A atau posisi barisan paling tinggi pada bioskop, rumuskan pertanyaan besar. Nah, pertanyaan besar yang saya ajukan di sini adalah bagaimana menentukan ketinggian kursi barisan A pada bioskop berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, untuk menjawab itu kita akan mengambil beberapa pertanyaan kecil atau penuntun agar sampai pada pertanyaan besar. Yang pertama, permasalahan apa? Permasalahan kita yang akan kita selesaikan di sini adalah menentukan ketinggian kursi pada barisan tertinggi, barisan A pada bioskop. Nah, di sini gambar bentuk susunan kursi pada bioskop berdasarkan foto ruang studio yang diberikan pada informasi di atas. Nah, di sini kita akan fokus pada susunan kursi. Di sini posisi layar bioskop yang terendah tadi adalah K, kemudian J dan seterusnya sampai A. Ini posisi tertinggi. Ini adalah modelnya. Kita akan perwakili dari seluruh ya. Kemudian juga kita membuat asumsi. Asumsi atau pertimbangan-pertimbangan penting atau informasi masing-masing penting, informasi-informasi penting baik yang tidak tersedia maupun informasi yang tersedia maupun tidak tersedia pada informasi di atas untuk pertanyaan permasalahan yang akan dijawab. Yang pertama, asumsi kita
Jarak mendatar antara kursi belakang dan depan adalah 0,5 meter yang diberikan pada informasi atau 50 cm. Kursi di belakang 30 cm lebih tinggi daripada kursi di depannya. Ini kita ambil asumsi dari bahwa ada informasi tingginya itu berkisar antara 30 sampai 40 dan informasi yang diberikan pada data di atas. Jarak mendatar sama untuk setiap baris. Kemudian jarak setiap kursi adalah 30 cm lebih tinggi dari baris di depannya. Ini sama seluruhnya. Lebar kursi adalah 50 cm, diketahui dari data. Nah, di sini buatlah model gambar yang menyatakan kedudukan dua baris kursi pada bioskop. Kita buat model hubungan antara baris kursi pertama dan kursi kedua dari bawah, yaitu kursi barisan K dan kursi barisan J. Nah, kita ambil sampel dua kursi yang berdekatan, yang paling bawah barisan K terendah, barisan J yang kedua berdekatan di atas. Nah, kursi barisan K terendah ini berukuran lebarnya 0,5 meter, ini diketahui. Dan juga jarak antara kursi ini 0,5 meter, jarak mendatar. Kemudian jarak tegak atau jarak tegak ini adalah yang tadi, bahwa 0,3 meter atau ketinggian antara 30 sampai 40 cm anak tangga tadi, atau jarak tegak antara kursi ini di 0,3 berdasarkan data tadi, berdasarkan asumsi juga. Kemudian kita buat formula. Apa formulanya yang akan menyatakan hubungan panjang garis mendatar dan garis tegak? Kemudian tentukan gradien atau kemiringan dari susunan baris kursi pada bioskop. Nah, di sini tadi jarak tegaknya adalah 0,3 meter, jarak mendatar 0,5 meter. Ini sama untuk setiap posisi dari K sampai A ke atas. Nah, di sini kita buat jarak mendatar berdasarkan hasil 4 diperoleh bahwa yang hasil 4 tadi, jarak mendatar adalah 0,5 meter. Ini salah ini. Ini adalah X harusnya ini. Ini adalah 0,5 meter, ini adalah X jarak mendatar. Jarak tegak 0,3 atau disebut Y ini, terbalik ini. Nah, menurut definisi gradien adalah Y bagi X. Kita di Y dari 0,3 tadi Y 0,3 dibagi 0,5, 3/5. Sehingga gradien ini adalah 3/5. Gradien garis yang miring ini. Kemiringan ini 0,6 atau 3/5. Sehingga diperoleh gradiennya adalah 3/5. Nah, hitunglah ketinggian barisan kursi paling atas berdasarkan gradien yang diperoleh. Karena banyak baris pada susunan kursi bioskop adalah 10. Tadi kursinya ada 10, A, B, C, D, E, F, G, H tanpa I, J, dan K. Dan jarak setiap baris adalah 0,5 meter. Atau jarak mendatar. Dan lebar kursi 0,5 meter. Jumlah kursi adalah 10. Jumlah 10. Maka panjang total adalah 10 kursi tadi, total kursi seluruh kursi tadi yang jarak antara kursi tadi panjang mendatarnya adalah 10 kali 0,5 yaitu 5 meter. Jarak antar dua kursi adalah 0,5 meter antara kursi depan dan belakang. Dan ada 9 jarak. Karena 10 kursi berarti ada 9 jarak dia. Sehingga jumlah jaraknya adalah 9 kali 0,5 atau 4,5 meter. Sehingga jarak mendatar dari baris paling bawah, baris K, dan baris paling atas, itu baris A, atas ini salah ini A, adalah jumlah panjang kursi ditambah jumlah jarak antar kursi 5 meter ditambah 4,5, 9,5 meter. Kita peroleh X, jarak mendatar dari seluruhan dari titik awal dari titik barisan K ke barisan A adalah 9,5 meter jarak mendatarnya ini. Sehingga gradien ini M kecil, salah ini. 3/5 ini salah. 3/5 sama dengan Y per X. Ini 3/5 salah. Sehingga Y-nya, maka di sini Y-nya 9,5 dikali 3/5. Maka diperoleh 5,7. Jadi ketinggian barisan A adalah 5,7 meter. Kita berdasarkan asumsi ini. Dan menggunakan rumus gradien. Apakah hasil masuk akal berdasarkan fakta? Nah, kita lihat kenyataan. Jika hasil tinggi barisan A adalah 5,7 meter adalah tidak masuk akal, akan
berdasarkan fakta di bioskop, hasil dapat diperbaiki dengan menggunakan asumsi yang berbeda. Contoh, jika tidak masuk akal dapat menggunakan asumsi yang lain seperti ketinggian anak tangga 13 cm. Jadi karena di sini pemodelan ini adalah menggunakan data yang ada di internet, tidak langsung mengukur di lapangan. Nah, ini ketika dia mengambil 13 cm, ini akan memberikan hasil mungkin dia akan lebih akurat. Mungkin dia di bawah 5,7 ini, dia akan lebih kecil lagi. Nah, sehingga berdasarkan di sini dibuat kesimpulan dengan menggunakan konsep gradien diperoleh estimasi ketinggian barisan A atau barisan paling tinggi dari bioskop adalah 5,7 meter dengan menggunakan asumsi tadi. Nah, kalau ini tidak meyakinkan kita bisa diubah karena pemodelan itu adalah mencari seakuratnya berdasarkan asumsi dan juga direkomendasikan untuk menggunakan konten matematik. Di sini kaya sekali matematiknya. Selain menggunakan gradien, bisa juga menggunakan kesebangunan pada segitiga. Nah, jadi bisa menggunakan asumsi yang lain dan konsep matematika yang lain juga bisa. Jadi bisa mengubah asumsi dan bisa mengubah kesebangunan yang belum dicoba. Tapi di video ini saya hanya memberikan contoh asumsi yang ada di video ini terbatas, masih belum diperbaiki, hanya satu siklus. Tapi saya memberikan rekomendasi untuk siklus berikutnya. 5,7 ini kalau tidak cocok maka diubah asumsinya. Tugas Anda diminta mengerjakan tugas pada lembar kerja dengan mengikuti langkah-langkah pada video ini atau langkah-langkah menyelesaikan pertanyaan ini, langkah-langkah permasalahan ini menggunakan langkah pada video ini untuk asumsi ketinggian anak tangga 13 cm. Coba kita menggunakan 13 cm dengan langkah-langkah tadi, hanya satu asumsi yang diubah. Dan juga direkomendasikan juga dibuat bagaimana kalau menggunakan konten lain seperti kesebangunan. Ya baik, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.